sama sekali tidak diberikan kesempatan, tidak beri bernafas KLCT dan masih JDT dan langsung shoot. Apa yang terjadi dan shoot? Oh, masih muda dan terjadi kemelut dan akhirnya Manuel Hidalgo, Harimau Malayan. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi. Ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. So, guys, sesuai dengan tajuk yang ada di video saya kali ini, karena memang ada lumayan ramai yang request daripada di Instagram dan juga ruang komentar. Wah, kenapa tak pernah tengok JDT? Wah, kenapa tak pernah mengulas pertandingan JDT? Oke, insya Allah di video kali ini saya akan coba tunaikan request dari kawan-kawan semua, guys, ya. Dan memang ya, karena tidak pernah dan jarang-jarang sih, guys, ya, jarang-jarang saya mereview dikarenakan memang satu busy, yang kedua kalian requestnya itu ya jarang request memang. Karena jarang yang request ya pertandingan-pertandingan dari JDT, akhirnya saya tak pernah mengulas ya. Terakhir saya mengulas pertandingan JDT ketika ada insiden yang berlaku ya. Nah, kalian pasti ingat ketika pertandingan ACLE Elite ya. Masa itu JDT kalah dengan, kalau silap nama klubnya Al Hilal ya, Al Hilal atau Al Ahli, guys, ya. Itu, geng, ya. Dan sang kapten Nafsu Insa marah-marah ya kepada para petugas kesehatan dari Pak Arab ini. Nah, itu terakhir saya mereview pertandingan JDT, tapi saya tidak mereview pertandingannya, saya mereview insiden yang berlaku di atas padang, guys, ya. Oke, tapi kali ini lain, kita akan coba untuk mengulas satu pertandingan dari Johor Darul Takzim semalam ketika melawan KLCT. Liga Super Malaysia 2026. Dan guys, ini nampaknya tengah mode rasuk ini, guys. JDT 7-0, gila betul. Dan by the way, salah satu kenapa saya jarang-jarang mereaksi pertandingan JDT dikarenakan ya karena absennya, injurnya adik saya Arif Aiman, jadi rasa-rasanya saya agak malas juga, guys, ya. Tapi it's okay, karena memang ramai request. Kali ini saya akan coba untuk mengulas ya seperti apa pertandingan dari JDT, dan nampaknya ada ramai sekali player-player yang cukup baru yang mungkin tidak saya atau kurang saya kenal ya. Jadi tolong nanti dimaklumi, andai kata kalau ada player yang saya agak kurang kenal ya, kawan-kawan harap dimaklumi, guys, ya, karena memang jarang update nih saya, guys, ya. Oke, JDT versus dengan KLCT, pesta gol, luaskan kuasamu. Oke, kita akan coba tonton bersama-sama, guys, seperti apa hal pertandingan antara JDT versus dengan KLCT. Kalau tak silap ada satu player dari ex-JDT juga sekarang bergabung di KLCT, yaitu Safawi Rashid, ya. Oke, geng, kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa hal pertandingan antara JDT versus dengan KLCT. Tapi ya seperti biasanya, guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya sertakan shopping Anda di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat shopping, geng, ya, boleh kalian check out sekarang juga. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa starting 11 yang diturunkan dari kedua-dua pasukan, ya. Dari KLCT dulu, oke, ada Quincy Kamirat sebagai penjaga gawang. Ini nampaknya player impor ini, geng, Quincy. Kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar, ya. Ada Adam Nur Azlin, oke. Ada Kamal Azizi Sabri, ada Madger Gomez, Rian Lambret, ada Zafira Yahya sebagai ada Zafri Yahya maksudnya, ya, dari KLCT sebagai kapten. Ada Kepa Serman. Oke, Kepa Serman ini kalau silap dulu pernah membela Terengganu, geng, kalau silap, ya.
Lalu ada Safawi Rashid. Nah, ini dia yang saya maksud ya. Safawi Rashid dulunya adalah ex dari JDT. Lalu ada Declan Lambret. Oke, ada Gorka ya, Gorka Laurusia dan juga Dimitro Litvin. Nah, ini namanya susah banget ini guys ya, nama-nama orang Latin sepertinya. Oke, kita beranjak menuju starting 11 yang ditentukan oleh Johor Darul Takzim ya. Biasanya Sian Hasmi sebagai penjaga gawang, ada Metu Davis, ada Afik Fazail sebagai kapten ya. Ada Antonio Glauder, ada Lavire Corbin Ong, Eddie Israilov, ada juga Oscar Arribas, Nacho Mendes, ada Ajdin Mujahid, Agir Aketse, dan terakhir ada Marcos Guilherme. Oke, kita akan coba untuk mendengar bersama guys ya, seperti apa hasil pertandingan antara JDT versus dengan KLCT guys ya. Oke, ternyata dilakukan di Stadium Sultan Ibrahim dan oke. Jersey dari KLCT ya sekarang berubah jadi merah putih atau putih merah guys ya. Oke, kita coba tengok seperti apa halnya. Oke, terpulong dan nyaris Guilherme ya sedikit tersasar. Kita lihat berawal dari Corbin Ong, lalu ada Guilherme. Aduh, mengarah kiri guys ya, mengarah bola dari kiri. Oke, dan lihat free kick. Apa yang berlaku? Menit ke-17. Apa yang berlaku? Aketse luar binasa guys ya, gol di menit ke-17. Kita lihat sangat akurat sekali tendangan dari Aketse. Sangat terukur sekali ya. Dan 1-0 masih terlihat JDT nampak terus mempressing pertahanan dari KLCT. Dan ini dia, lagi-lagi beberapa percobaan dilakukan oleh JDT. Kita lihat sangat terbuka sekali guys ya, membiarkan meliuk-liuk para player JDT di pertahanan dari KLCT. Walaupun sebenarnya saya nampak di sini terlihat beberapa player dari KLCT nampak mereka sebenarnya sedang melakukan penutupan defense yang cukup rapat, tapi sepertinya nampak bebas dan ramai player dari JDT menari-nari bebas. Dan itu dia apa yang berlaku kan. Saya udah cakap guys. Luar biasa. Oscar Arribas, nampak kecewa dari ekspresi wajah goalkeeper dari KLCT. Kita coba tengok bersama-sama replaynya seperti apa. Sangat cantik sekali Oscar Arribas. Berjaya lepas. Luar biasa. Sangat pandai sekali memanfaatkan kesempitan di dalam kesulitan guys, Oscar Arribas. Oke, 2-0. Kita lihat. Oke, Nacho Mendes masih menggiring bola. Ada Oscar. Terjatuh Oscar. Nampaknya ada pelanggaran di situ. And then kita lihat apa yang berlaku. Kartu kuning. Oke, referee memberikan kartu kuning. Kita lihat. Oke. Gimana ini bos? Pelanggaran ini. Nah, kita lihat. Sangat keras sekali itu guys. Udah jelas ya, udah jelas tindakan yang sangat berbahaya sekali. Oscar Arribas terjatuh. Red card. What? Dan itu artinya KLCT hanya bermain dengan 10 player ya. Oke, Safawi Rashid, kita lihat ini dia. Ini yang ditunggu guys. Akhirnya Safawi Rashid ya menunjukkan skillnya seperti apa ya. Di menit ke-64 free kick diberikan kepada KLCT. Kita lihat apakah masih setajam dulu Safawi Rashid. Kita lihat dari luar garis penalti. Safawi menyentuh Mister Gawang. Nyaris Safawi. Aduh, Pawi. Sayang sekali guys. Dan masih JDT
terus mempressing pertahanan dari KL, dan itu dia the shoot. Stuart Wilkin. Gol ketiga untuk Johor Darul Takzim, luar binasa. Lagi-lagi boleh mencuri gol. Ya, salah satu player yang pulang kampung kembali lagi berada di JDT Team. Stuart Wilkin dengan kaki kanannya sangat brilian sekali, pandai memanfaatkan situasi guys. Gile, terlalu superb doh. Dan sekarang 3-0. Lagi-lagi. What? Apa yang berlaku guys? Kejap. Sudah ada Tito Martin, sudah ada Manuel Hidalgo masuk. Kita coba tengok seperti apa replace-nya guys. Ya, Tito Martin, kita lihat. Wah, lagi-lagi nampak raut kekecewaan dari goalkeeper. Apa hal ini guys? Kita lihat. Oh, cantik. Oh, sangat terbuka guys. Ini adalah satu kesilapan yang dilakukan oleh KL City, membiarkan ruangan yang cukup terbuka, dan akhirnya Tito Martin berhasil melepaskan satu tendangan yang cukup mematikan. Kita lihat. Sangat terbuka sekali ya. Inilah sangat berbahaya guys ya, terlalu membiarkan, sangat open sekali guys pertahanannya ya. Aduh, 4-0. Dan sekarang Hidalgo langsung menuju. Hanya sedikit sentuhan berawal dari Hidalgo dan berhasil dieksekusi oleh Asdin Mujagid. Luar binasa guys. Lagi-lagi gol ya. Sangat ringan sekali guys. Cukup hanya dengan sentuhan kecil dan berhasil menciptakan gol. Lagi dan lagi. Kita lihat berawal dari Manuel Hidalgo. Dengan sedikit sentuhan berhasil mengkoyak-koyak pertahanan dari KL City. Dan 5-0 guys. 5-0. Kena mode rasuk ini. And kita lihat lagi-lagi masih jadi, dan sundulan dari Israfilov. Satu sundulan ya, luar biasa. Sundulan Harimau Selatan. Kita lihat sangat cantik sekali guys, mudah sekali, sundulan yang sangat kemas, akurat. Berawal dari Vago. Oke, player baru namanya Vago. Dan Israfilov berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan menghasilkan tandukan yang sangat cantik, tandukan Harimau Selatan guys. Luar binasa guys, luar binasa. 6-0 guys, 6-0. Apa-apaan ini, 6-0 loh. Mode membantai ini guys. Sama sekali tidak diberikan kesempatan, tidak beri bernafas KL City, dan masih JDT, dan langsung shoot. Apa yang terjadi, dan shoot. Oh, mudah, masih mudah, dan terjadi kemelut, dan akhirnya Manuel Hidalgo, Harimau Malaya next nanti. Kita lihat terjadi kemelut di situ guys. Sangat terbuka sekali pertahanan dan menyentuh misar gawang, dan lagi-lagi masih terus pressing itu terjadi, dan ada Manuel Hidalgo sebagai finishing terakhir serangan dari Johor Darul Takzim. 6-0 sampai di injury time ya. 6-0 Manuel Hidalgo, Harimau Malaya. And then ya, itu dia, tamatlah sudah kisah kami. 7-0 guys. Di saat seperti ini, entah kenapa saya sangat rindu sekali dengan permainan adik saya, yaitu Arif Aiman. Soalan saya, bila nih Arif Aiman boleh balik lagi guys. Ya Allah, sangat rindu sekali guys ya dari permainan Arif Aiman. And then ya, ini dia ya, list sesiapa saja yang berhasil menjaringkan gol. 0 Kuala Lumpur, 7 Johor Darul Takzim. Ada Aribas, Aketse,
Stuart Wilkin, Teto Martin, Mujahid, ada Israfilov, dan terakhir ada Manuel Hidalgo. Congratulations, mantul ya. Sepertinya ini ya mode membantai, mode kena rasuk. Oke, geng, itulah ya satu highlight pertandingan antara JDT versus dengan KLCT. Ini gila betul guys ya. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama guys ya, seperti apa kedudukan sementara Liga Super Malaysia. Nama depannya ini semakin tinggi ya, rank yang dimiliki oleh skuad dari Johor Darul Ta'zim guys ya. 67 bos mata, dan siap ada trofi di sini. Wait, kejap, berarti maknanya ini macam mana nih guys? Apakah sudah layak dapat trofi atau gimana nih geng? Kawan-kawan boleh komen ya. Lalu sementara di peringkat kedua ada Selangor ya, dengan coach baru mereka yaitu Kim Panggon, ada Kucing ya. Di peringkat ketiga KLCT di peringkat keempat guys. Oke. Sementara Terengganu di peringkat kelima, dan paling bawah PDRM ya. Skuad dari Ramadan Sananta di PMM Brunei ya di peringkat ke-8. Sabah sekarang turun guys ya. Tak sama dengan Sabah yang musim lalu, sekarang di peringkat ke-10 dengan mata 20 ya, Melaka di peringkat ke-17. Oke. Immigration 25 ya, 25 mata di peringkat ke-6. Oke. Dan itu maknanya JDT pecah rekor jumlah jaringan ya. Dan untuk season depan harap boleh lakukan yang sama dan bahkan lebih baik lagi guys ya. So, geng ya, macam mana? Boleh komen di ruang komentar. Dah lama nih guys ya saya tak tengok bagaimana skuad dari Johor Darul Ta'zim ya, karena itu tadi geng ya. Satu alasannya ya karena memang kalian jarang request. Yang kedua ya karena tidak adanya adik saya nih guys ya. Kemarin ketika saya video call ya, adik saya, lu bila boleh turun di Padang ya, katanya masih memakan cukup waktu yang agak lama guys ya. Mungkin tahun ini insya Allah ya, tapi tak pasti juga lah. Oke guys, so ya macam mana? Boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lakukan sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.